Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Salam. guru besar, para senior, dan sejawat yang saya hormati, izinkan kami untuk sharing sesuai dengan yang ditugaskan oleh Dr. Bahar adalah membangun kemandirian bangsa di bidang bioteknologi. Saya akan memulai pada tahun 2019, ini adalah tulisan saya di kolom opini Kompas dengan judul Indonesia Sehat 4.0. Waktu itu saya menuliskan bahwa dengan kemajuan teknologi, digital, big data, artificial intelligence, dan genomic akan mendisrupsi layanan kesehatan maupun pemberi layanan kesehatan dalam dua dasawarsa ke depan. Evidence yang sudah ada di negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia, ya, yang sudah menerapkan konsep big data dan precision medicine di dalam jaminan kesehatan nasional mereka. Ya, Singapura pada contohnya penggunaan Penitoin, Malaysia yang sangat menarik pada saat saya ke sana 2015 di UMBI, UKM Biomolecular Institute yang melakukan cohort study yang dinamakan The Future of Malaysia, yang melakukan studi terhadap 100.000 penduduk untuk mengidentifikasi faktor risiko berbagai penyakit degeneratif. Saya kira ini yang sangat penting dan sejalan dengan konsep bahwa big data unlocking healthcare potential. Kita tahu bahwa big data memerlukan proses pengumpulan yang baik, kemudian storage yang baik, tadi sudah disinggung oleh pembicara dan juga panelis, membutuhkan data analitik yang baik sehingga menjadi informasi, menjadi knowledge, dan menjadi kebijakan. Ya, dari mana big data dalam bidang kesehatan bisa berasal? Sangat banyak. Ya, Mahadata kesehatan, kita bisa lihat datang dari rumah sakit, datang dari biobank, ini yang sangat sensitif, datang dari data klaim BPJS, patients registry, drug prescription, hospital discharge, emergency department, dan sangat banyak. Dan ini kita baru berbicara tentang opportunity of data collection, kemudian data storage yang lebih sensitif lagi, dan diakhiri dengan data analysis, sehingga data itu bisa divisualisasi dan bisa bermanfaat ya bagi kebijakan kesehatan. Berikutnya tentu yang paling penting adalah precision medicine, karena kalau sudah berbicara tentang big data, mahadata, bukan hanya data klinis, tetapi juga data genomics. Kenapa data disebut sebagai data yang sangat besar atau mahadata? Karena dia masuk ya dengan waktu yang sangat cepat, dalam jumlah yang sangat besar, sangat bervariasi, tidak terstruktur, harus diverifikasi. Oleh karena itu membutuhkan sebuah mesin yang sangat cerdas, artificial intelligence untuk mengolah data ini. Dan kalau kita lihat bila berbicara tentang data genomik, maka whole genome sequencing, whole genome manusia itu 3,2 miliar pasang basa. Bandingkan sangat jauh lebih besar dibandingkan virus, bakteri, apalagi COVID kemarin hanya 30.000 base pair, ya manusia 3,2 miliar pasang basa, artinya 6,4 miliar. Dan sangat besar datanya, ya ukurannya satu, kalau whole genome manusia itu kalau di sequencing bisa 4 terabyte, ya jadi bisa dibayangkan bila ini sequencing ratusan ribu atau jutaan manusia, sangat besar. Dan dengan data ini berkembanglah precision medicine yang merupakan pelayanan kesehatan individu berbasis genetik, perilaku, dan lingkungan. Kalau teori Bloom, ya genetik itu hanya 10% perannya dalam menentukan keberhasilan penanganan problem kesehatan, tetapi 10% ini sekarang sangat luar biasa. Precision medicine kita lihat di bidang cancer, ya dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah memanfaatkan teknologi precision medicine, baik aspek diagnostik, aspek treatment, aspek prognostik maupun aspek preventif. Bagaimana data yang sangat besar itu bisa bermanfaat? Karena ada keilmuan yang namanya bioinformatics. Dengan keilmuan bioinformatics, maka data genomik dan data klinik bisa diolah menjadi sebuah model yang bermanfaat, sehingga bisa dimanfaatkan oleh para klinisi di lapangan, terutama yang sangat bermanfaat adalah untuk pencegahan penyakit. Mengapa berbagai negara, seluruh negara berlomba-lomba di dunia ini mengembangkan Human Genome Project, mengembangkan Genome Institute,
Karena dengan big data, negara akan bisa berinvestasi yang sangat luar biasa untuk kualitas sumber daya manusia mereka. Contoh di Inggris, ini adalah big biobank yang ada di Inggris yang menyimpan lebih dari 500 subjek ya data biorepository dari darah, urin, saliva, dan GSAID, Global Initiative Sharing on Avian Influenza Disease, ya telah memberikan contoh jutaan data genomik yang masuk menjadi model setiap negara mengembangkan vaksin, mengembangkan obat. Siapa pemilik data ini? Siapa yang berkontribusi? Bagaimana mengaturnya? Dan apa enablernya? Enablernya adalah teknologi. Tanpa teknologi, big data is nothing. Oleh karena itu, ada next generation sequencing. Sekarang ada CRISPR untuk gene editing. Ada wearable device yang voluntarily orang bisa mengumpulkan data genomik maupun data klinik ya secara kepada healthcare provider, kemudian menjadi sebuah algoritma dan sangat banyak teknologi ya yang menjembatani digitalisasi pelayanan kesehatan. Apa aplikasinya? Genomics Medicine for All. Kita tahu bahwa dengan genomic medicine ini paling penting untuk for family, preventive medicine, precision medicine, comprehensive disease prediction, diagnosis yang akurat, treatment yang efektif, dan yang tidak kalah penting adalah precision public health. Sekarang orang sudah bergeser, bukan precision medicine, tetapi precision public health. Bahwa kebijakan-kebijakan kesehatan dilakukan berdasarkan data populasi yang presisi di setiap daerah yang berbeda-berbeda. Apalagi kalau kita ngomong biodefensive, biosecurity, dan lain-lain. Ini kita tidak membicarakan itu karena nanti ada pembicara lain yang menyampaikan hal tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2020 saya dan kawan-kawan sebenarnya turut berdiskusi ya di IMERI. Kami berteriak sejak tahun 2015, 2017 ya mungkin sudah 7 tahun yang lalu. Bagaimana Indonesia membutuhkan sebuah regulator yang mengatur tentang mahadata kesehatan. Kalau teman-teman saya berbicara orang data lalu lintas keuangan aja diatur kok oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kok lalu lintas data kesehatan tidak ada yang mengatur? Di seluruh dunia ada yang mengatur, otoritas data, termasuk data kesehatan. Kita baru di Perpres 39 tahun 2019 yang tentang satu data Indonesia. Wali datanya disebut Kemenkominfo dan itu masih sangat jauh dari sempurna. Harusnya inilah kita perlu ada otoritas data kesehatan Indonesia yang mengatur semua data yang masuk. Ini sumber datanya diatur siapa ownership-nya, privacy, security, confidentiality, access, sharing, intellectual property right, ya. Kemudian akreditasi sistemnya, standarnya, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengolah data ini. Ya, data ini harus diolah, data yang masuk di-collect dengan baik, hygiene, datanya hygiene, bersih, ya diolah dengan teknologi sehingga menjadi informasi, ya menjadi knowledge dan menjadi wisdom. Tidak mudah memang, tetapi ini harus dilakukan. Ya, apalagi kita berbicara tentang kemandirian, betul sekali. Di mana-mana otoritas data kesehatan di seluruh dunia itu berada di bawah tangan presiden, di bawah koordinasi presiden. Ya, karena ini sangat sensitif. Dan kemudian saya hanya ingin menyampaikan sharing portofolio yang kami lakukan di IMERI. Secara kecil-kecilan kami sudah melakukan, ya kita mengembangkan big data center di IMERI. Karena dengan konsep data kesehatan, kami mengembangkan big data center di IMERI yang konsepnya adalah cloud-based storage, data catalog, data labeling, data analytic. Ya, kemudian teman-teman juga bisa kita juga memiliki research biobank. Jadi satu kesatuan biorepository, big data center dengan kemampuan bioinformatika. Ini yang kami kembangkan kecil, ya kemudian ingin kami kembangkan lebih besar. Dan yang paling penting adalah ini, data governance. Berbicara tentang big data center, maka kita berbicara tentang data governance. Maka kami mengatur bahwa semua data yang masuk di big data center IMERI, termasuk biorepository, harus ada general informed consent dari pasien. Ya, kalau dilakukan studi harus ada ethical clearance. Siapa yang punya? Yang punya adalah peneliti. The owner is the researcher, scientist. Ada data yang sifatnya restricted, ada yang private, ada yang open source. Ya, kalau data yang sangat tidak sensitif dan bisa digunakan bersama untuk penelitian ataupun pendidikan. Ada safety,
kita simpan backup, ada tentang data tentang authorship, ada tentang data akses, kalau yang mengakses, siapa yang boleh mengakses, siapa yang mengizinkan, ada data governance board. Di kami duduk academic health system, duduk direktur rumah sakit yang menjadi jejaring rumah sakit kita yang menyimpan data, ya kemudian diatur, ya hak atas kekayaan intelektual, harus ada perjanjian kerjasama dan sebagainya. Ya, ini sangat penting dan sangat sensitif dan ini kita atur betul dan comply terhadap aturan-aturan yang ada tentang ITE, tentang PDP, ya kemudian tentang rahasia kedokteran dan sebagainya. Ini kami hanya ingin memberikan contoh bahwa think big, start small, dan act now. Kita pun aktif melakukan literasi. Literasi digital, literasi data. Berbagai macam webinar, forum webinar, roadshow, dan sebagainya. Agar public aware ya bahwa data itu sangat penting, bahwa digital itu sangat penting. Ini yang dilakukan oleh MIT di Amerika. Literasi data dan digital. What should everyone know about genomics and bioinformatics? Ya bahwa masyarakat harus tahu apa itu gen, apa itu DNA, apa itu protein, apa itu data, apa itu model, apa itu bioinformatics dan sebagainya. Ini sangat menarik dilakukan oleh MIT dan kita tiru ini dan mereka pun melakukannya pada clinical audience ya sehingga ini pun sekarang kita kembangkan di Universitas Indonesia ya melalui modul-modul untuk mahasiswa. Ya, saya kira harus dimulai dengan awareness. Ya, kita sudah siapkan platformnya, kita siapkan governance-nya dan bangun awareness. Apa yang sudah kami bangun terkait dengan studi genomics? Ya di Mary, ini yang sudah kita kembangkan pengembangan biomarker, colorectal cancer, breast cancer, pra-implantation genetic testing, ovarian insufficiency, ya emerging disease SARS-CoV-2, based diagnostic tools, dan seterusnya. Ini yang kita lakukan ya starting from the small, tetapi inilah kira-kira roadmap kita selama 5 tahun. Ya kita mengembangkan metagenomic terakhir ya prognostic kit, metagenomic DHF, kemudian profil genomic breast cancer, colorectal cancer dan seterusnya ya imunokontraseptif, partnership sangat penting, pentahelix dan seterusnya termasuk regulasi-regulasi. Kita melakukan advokasi regulasi kesehatan 4.0 ya surveillance genom terkait penyakit degeneratif dan stunting. Ini sangat penting. Dan kita lihat negara tetangga kita. Ya, Singapura sudah sangat advance. Singapura telah menyelesaikan Singapore Genome Project yang dilakukan oleh mereka selama 10 tahun pada 5 juta penduduk. Ya, kemudian kita bisa lihat Malaysian Genome Institute, BGI, jangan ditanya lagi, Beijing Genome Institute, Vietnam pun punya. Indonesia yang belum punya, karena itu kita menginisiasi tahun 2020 ya Institut Genome Indonesia, ini Genius, berangkat dari IMERI. Ya, saya menulis Indonesia Genome Institute Ina Genius menjawab peluang dan tantangan Indonesia 2045. Ada bukunya, ya ini ditulis dikumpulkan oleh IP. Ya, kita berharap bahwa benchmarking negara tetangga kita bisa kita tiru. Dan we are not starting from the scratch. Karena sudah banyak lembaga-lembaga stakeholder yang melakukan studi itu. Berbagai universitas, berbagai pusat riset, industri, dan sebagainya. Inilah yang kita coba petakan bahwa Ina Genius itu adalah sebuah hub yang sangat besar dari sebuah mimpi besar Indonesian Genome Institute, ya mulai dari nutrigenomics, ya microorganisms, emerging disease, pengembangan obat, pengembangan vaksin, aging, ya kemudian mitokondria, sel punca, gene editing, tumbuh-tumbuhan dan makanan, semuanya. Ya, karena Institut Genom Indonesia itu bukan hanya mengurusi manusia, tetapi potensi genetik pada hewan, potensi genetik pada diversity, tumbuhan unggulan, hewan unggulan dan sebagainya. Ini yang sudah kita tuliskan dan inilah roadmap-nya selama 5 tahun. Bagaimana National Genome Project ini mimpi kita di Indonesia dan semua stakeholder ya ada. Dan kita sangat berharap bahwa koordinasinya pemerintah ya tentunya di bawah presiden yang paling ideal atau di bawah IP ya kita sudah melakukan advokasi high throughput genomic laboratory ini sangat penting ya karena mau tidak mau suka tidak suka harus dimulai dan yang paling penting ini yang disiapkan apa aturannya. Kami sudah mencoba melakukan advokasi harus ada hukum kesehatan 4.0 jelas ditulis ini kepemilikan, keamanan, rahasia, privacy, akses, sharing, IP, dan biobank. Belum ada yang mengatur
pemanfaatan riset biobank, pemanfaatan biorepository, nggak ada. PDP masih sangat kurang. Infrastruktur, platform teknologi digital. Teknologi is enabler of the big data. Jadi harus ada platform yang diciptakan oleh Indonesia, affordable, murah. SDM, sangat penting. Data scientist, ahli bioinformatika, literasi data, literasi digital, dan harus ada badan. Ya harus ada Institut Genom Indonesia. Nggak mungkin tidak ada. Negara tidak memiliki Genom Institute. Harus ada Otoritas Data Kesehatan Indonesia. Dan tadi HTA, Dr. Bahar sudah menyampaikan, semua negara sekarang berlomba-lomba melakukan health technology assessment digital health. Ya, mereka memanfaatkan wearable device ya yang kemudian dihitung cost effectiveness analysis based on clinical data, based on genomic data. Thailand yang sangat luar biasa dalam hal melakukan HTA. Kemudian panduan etik dan profesi, karena inilah yang menjaga kita dari kemajuan-kemajuan teknologi. Dan terakhir saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita harus selalu think big, tapi start small dan act now. Lakukanlah globalization, berpikir global tapi acting secara lokal. Ya, ini yang kita lakukan ya, 4P, prediktif, preventif, participatory, and personalized. Karena adanya Genome Institute bukan hanya untuk sekedar mengetahui orang ini sakit apa, tetapi kita ingin mencegah penyakit ini demi investasi untuk kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dan tentu untuk membangun ketahanan kemandirian kesehatan Indonesia. Terima kasih, Dr. Bahar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.